Sang idola kembali datang. Mengebrak pasar Indonesia tahun lalu dengan seri Zenfone-nya, kini Asus mencoba lagi dengan seri terbaru yang diberi nama Zenfone 2. Dapatkah Asus mengulangi kesuksesannya tersebut? Di sini dengan Moldy, dan ini adalah review dari Asus Zenfone 2. Seri yang akan saya review kali ini adalah seri Z551ML yang varian 4 GB RAM dan memori internal 32 GB. Untuk harga ya sobat mungkin tahu lah ya harga Zenfone seperti gimana. Kadang suka nggak terkendali gitu karena banyak yang permintaan sih. Enaknya sih klik link di deskripsi untuk tahu harga terkini dan tempat pembelian. Desain dari Zenfone 2 ini semakin cantik. Dagunya masih membawa dagu ikonik khas seri Zenfone. Tapi yang paling saya suka adalah bagian belakangnya yang tampak mewah. Terdapat guratan-guratan yang ada pada material logam. Pas dipegang pun terasa logam loh sob. Padahal ini plastik. Jadi sobat akan mendapatkan kemewahan material logam dengan bobot ringan plastik. Nggak heran kenapa Zenfone 2 ini memenangkan iF Design Award 2015. Bagian depan dari smartphone ini ada layar seluas 5,5 inch Full HD, earpiece, logo Asus, kamera depan beresolusi 5 megapiksel dan 3 tombol kapasitif yaitu menu home dan back. Bagian sisi kiri dan kanan tuh nggak ada apa-apa sob karena terlalu tipis. Bagian atas ada tombol power dan lock, 3,5 mm port buat headset jack dan mikrofon. Bagian bawahnya ada micro USB port dan mikrofon. Di bagian belakang ada kamera 13 megapiksel, dual tone flash, tombol pengatur volume, logo Asus, logo Intel, dan speaker. Desain dari Zenfone 2 memang cukup berbeda. Menaruh tombol power di bagian belakang ponsel agak tidak biasa sih, tapi kalau udah agak lama nggak akan jadi masalah kok sob. Tapi kalau tombol powernya itu masalah banget. Lokasinya soalnya di atas, dan karena dimensi smartphone yang agak memanjang, meraih tombol power dengan menggunakan satu tangan tuh hampir mustahil untuk dilakukan sob. Untuk mengatasi permasalahan ini, diadopsilah fitur double tap to wake ataupun gesture seperti menulis huruf C akan langsung menuju kamera atau huruf V yang akan membuka dialer dan lain-lain. Cukup membantu sih, tapi beberapa kali saya dapati bahwa kalau ditaruh di kantong saya tiba-tiba sudah dalam kondisi masuk ke kamera atau aplikasi lainnya. Jadi ada kemungkinan untuk aktif secara tidak sengaja. Tapi jarang banget sih, ini sekitar seminggu 3 kali lah. Pada sektor hardware, inilah yang mungkin menjadikan seri Zenfone idola. Menggunakan prosesor dari Intel 64-bit quad-core, 2,3 GHz ditambah RAM 4 GB harusnya tidak akan menjadi kendala di sektor performa. Layarnya sudah Full HD 5,5 inch IPS, baterainya besar 3000 mAh, kameranya juga sudah 13 megapiksel, ditambah dual tone flash, kamera depan 5 megapiksel, tidak lupa juga mendukung 4G, adalah spesifikasi yang agak sulit untuk sobat temukan di pasaran untuk range harga yang sama. Benchmark Antutunya mencapai nilai 46.000. Sebenarnya kalau nilai segini sih main apa aja harusnya mah no problem. Untuk menghilangkan rasa penasaran, kita mulai aja dari game Real Racing 3. Tentu saya dapat berjalan dengan mulus. Anomaly 2 juga dapat berjalan dengan lancar loh sob, padahal game ini lumayan berat. Apalagi ya, Gangstar Vegas deh. Gamenya berjalan dengan baik, tapi kadang ada frame skip. Tapi masih bisa main kok. Karena memiliki RAM yang luar biasa lega yaitu sebesar 4 GB, sobat bahkan bisa memainkan game berat tersebut secara bersamaan. Keren ya? Ya dalam kehidupan nyata sih mungkin nggak ada yang make ya. Atau mungkin sobat pakai main game ganti-ganti gitu. Ya tapi ini intinya memberikan pesan bahwa untuk multitasking bukan masalah untuk smartphone ini. Di sisi softwarenya juga nggak kalah mencuri perhatian. Menggunakan operating system terbaru yaitu Android Lollipop 5.0 yang dikombinasikan dengan Asus Zen UI memberikan pengalaman yang asik sob. Zen UI yang tampil simple dipadukan dengan Lollipop yang snappy dan memiliki animasi yang keren, bisa dibilang paduan yang bagus. Terdapat juga tema-tema yang bisa di-download, walau mungkin belum banyak pilihan ya. Animasi juga bisa sobat atur sesuka hati. Intinya menggunakan Zen UI ini cukup enak lah sob. Untuk performa baterai, ya cukup aja kali ya. Karena walau menggunakan baterai dengan kapasitas 3000 mAh, ketika saya menggunakannya hanya mampu bertahan sekitar 3,5 jam screen on time untuk pemakaian berat. Sebenarnya segini sih bisa dibilang cukup untuk penggunaan biasa, sosmed, dan lain-lain. Bisa tahan seharian kok, tapi kalau sobat adalah pengguna berat seperti saya, mungkin masih butuh tambahan energi di sore hari. Smartphone ini panas? Anget aja kok sob. Memang sih lebih hangat daripada smartphone biasa, tapi nggak panas banget kok, masih wajar.
Pakai RAM 4 GB ngaruh nggak sih ke performa? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Sob. Padahal nanya sendiri, jawab sendiri. Yang Asus tidak katakan kepada sobat adalah Asus Zenfone 2 masih menggunakan Android Lollipop versi 32 bit. Jadi, walau menggunakan prosesor 64 bit, Asus Zenfone 2 belum berjalan pada potensi yang sesungguhnya. Terlebih, RAM yang 4 GB tentu belum dapat diakses oleh operating system yang masih 32 bit ini. Ini sebenarnya teknis banget sih, kalau dijelasin di video agak panjang. Saya minta bantuan sobat deh yang mengerti apa yang saya katakan barusan untuk menuliskan penjelasan di kolom komen di bawah. Terima kasih ya sob. Jawabannya belum kejawab ya. RAM yang 4 GB berpengaruh kepada performa multitasking sob. Berpindah antar aplikasi itu nikmat banget di smartphone ini. Disediakan juga auto start agar sobat dapat mengatur aplikasi apa saja yang diperbolehkan berjalan di background secara otomatis. Di sektor kamera, Asus Zenfone 2 membawa kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel. Hasilnya bisa dibilang bagus, tapi kalau diperhatikan lebih jauh masih terdapat digital noise sih. Mungkin karena harganya yang mencapai 4 jutaan, saya agak sedikit mengekspektasikan sesuatu yang lebih. Tapi jika dengan versi yang 2 GB membawa kamera yang kualitasnya sama, tentu ini akan sangat bagus sob. Karena kamera Zenfone 2 ini memiliki fitur seabrek yang saya sangat suka. Yang pertama adalah HDR-nya. HDR dari Zenfone 2 menghasilkan gambar yang sangat keren, bahkan cenderung ke art foto karena terlihat jauh lebih bagus dari kondisi aslinya ketimbang di mata kita. Kedua yang saya suka adalah Super Resolution. Dengan fitur ini, sobat mampu menangkap gambar dengan resolusi mencapai 51 megapiksel. Yap, 51 megapiksel. Lihat aja deh hasil fotonya si Iron Man. Yang ketiga yang unik adalah hasil foto low light-nya. Walau resolusi turun ke 3 megapiksel, hasilnya terlihat sangat terang. Tapi ada konsekuensinya, noise yang dihasilkan juga cukup banyak. Tapi masih lebih mending sih dari smartphone lain yang mungkin bahkan nggak kelihatan hasilnya jika memotret di kondisi yang sama. Menggunakan dual tone flash memang akan memberikan warna yang lebih natural ketimbang LED flash biasa. Hasilnya bisa sobat lihat sendiri ya. Masih ada banyak lagi sih fitur kameranya kayak time lapse, depth of field dan lain-lain. Kalau dibahas satu-satu agak kebanyakan sih sob. Tapi ada satu lagi sih yang penting buat dibahas yaitu manual mode-nya. Di sini sobat bisa mengatur secara manual ISO, white balance hingga fokus. Buat sobat yang senang mendalami fotografi, ini mungkin fitur wajib yang harus ada di smartphone sobat. Kamera depannya memiliki resolusi 5 megapiksel. Selain menghasilkan hasil selfie yang baik, yang saya suka adalah user interface-nya. Ada 10 tingkatan permak muka sama dengan menarik tombol shutternya ke atas, langsung mengaktifkan self timer. Terdapat juga HDR di kamera depannya, jadi backlight sudah bukan masalah lagi. Terdapat juga selfie panorama, jadi bisa selfie rame-rame. Kalau saya sih untuk penggunaan mungkin agak miss and hit ya, jadi ya begitulah. Di sektor perekaman videonya, kamera belakangnya mampu merekam hingga resolusi Full HD. Hasilnya bagus sob. Depannya mampu merekam hingga resolusi Full HD. Hasilnya juga kayaknya terlihat cukup baik ya, jadi cukup cocok untuk sobat-sobat yang suka vlogging atau ngobrol di depan kamera kayak gini, terus dilihat sendirian, terus ngomong sendiri, ya kayak gini lah. Kesimpulannya adalah tidak heran jika smartphone ini laku di pasaran, karena hampir semua aspek penting dari sebuah smartphone sudah tercover. Brand internasional, desain lumayan, performa bagus, baterai cukup, layar enak, kamera bagus, fitur komplit, apalagi coba yang diminta. Mungkin kurangnya adalah kendali harga. Saya dapat informasi bahwa harga di toko dari smartphone ini bisa mencapai 4,8 juta, di mana harga resminya 4 juta ya sob. Untuk itu saya menyarankan buat sobat untuk membeli di Asus Store. Kalau udah habis mungkin bisa klik link di deskripsi, tapi biasanya harga agak naik sedikit sih. Mungkin ini adalah konsekuensi dari smartphone idola. Sekian review kali ini. Mohon maaf agak lama karena saya beberapa kali ada acara keluarga sob. Untuk mendapatkan update dari channel ini bisa sobat follow Twitter @sobathp. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena saya berencana membandingkan Asus Zenfone 2 dengan smartphone yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi mungkin juga lebih baik dengan harga yang sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Molly out.